Aku belum sempat bahas ini. Ryuna membahas kalung berliontin bintang miliknya bertepatan dengan Kim yang baru keluar dari kamar mandi. Aroma sabun sekaligus sampo yang begitu segar seketika menyeruak dari dalam kamar mandi yang baru saja Kim tinggalkan, terlebih pintunya dibiarkan terbuka begitu saja. Kim yang memakai kemeja lengan panjang putih dan juga celana panjang warna putih, terlihat makin tinggi sekaligus gagah, meski pemuda itu belum merapikan penampilannya. Itu memang buat kamu. Sambil menahan senyumnya, Kim berkata, kejutan sebenarnya. Terkejut kan? Ryuna menggeleng pelan seiring ia yang menahan senyumnya. Enggak terkejut sih. Tapi bahagia banget. Kadang sampai takut. Jangan-jangan, ini hanya mimpi. Mendengar itu, Kim sudah langsung tersipu seiring langkah santainya yang mengantarkannya tetap di hadapan Ryuna. Kamu enggak mimpi, kok. Ini beneran nyata. Bersamamu, menikah denganmu sekaligus bahagia bersamamu, sudah menjadi bagian paling depan, dari sederet impian sekaligus tujuanku ada. Kita memang masih terlalu muda untuk mengarungi bahtera rumah tangga, terlebih bagi angkatan generasi sebaya kita yang kadang akan menjadikan pernikahan sebagai nomor sekian dalam kehidupan mereka. Namun aku yakin, bersamamu, kamu juga bisa sama-sama siap buat jalani ini semua. Baik suka ataupun duka, sebisa mungkin aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Belajar dari yang sudah ada, insya Allah kita bisa. Mendengar ucapan lembut tapi tegas dari Kim yang terdengar sangat manis, sepanjang itu juga Ryuna menatap kedua mata suaminya dengan senyum termanisnya. Wajah khususnya kedua matanya jadi berbinar-binar, kenyataan yang paling tidak bisa berbohong sekaligus menegaskan bahwa wanita itu sangat bahagia. Kebahagiaan yang murni Ryuna dapatkan dari sang suami. Kamu tinggal rias sama pakai gaun, kan? Ucap Kim sambil mengeringkan kepalanya menggunakan handuk kecil yang masih tersampir di bahu kanannya. Namun, Ryuna yang sampai berjinjit segera membantunya. Ryuna yang memakai piyama panjang warna merah maron polos, sementara kepalanya masih dibungkus handuk, berangsur menoleh ke belakang selaku keberadaan pintu masuk. Bentar lagi harusnya. Aku tunggu di kamar Brandon. Sekalian mau ngobrolin yang tadi, ucap Kim yang sampai detik ini masih sangat manis. Biasanya kalau ipar laki-laki bakalan lebih cocok sama ipar perempuan. Enggak tahu kenapa, tapi seperti ada kecenderungan tersendiri. Terlebih sejauh mengamati, Mas terlalu sempurna buat dicontoh sama adik-adik Mas. Bisa jadi sebenarnya adik-adik Mas merasa insecure karena mereka merasa enggak bisa seperti Mas, apalagi bisa lebih baik dari Mas, ucap Ryuna sambil terus mengeringkan kepala sang suami. Demi mengimbanginya, Kim sampai membungkuk-bungkuk. Namun baru saja, pria itu mengangkatnya kemudian menaruhnya di kursi rias. Kim membiarkan Ryuna berdiri di kursi rias agar tinggi mereka seimbang dan ia tak harus membungkuk-bungkuk hanya agar Ryuna mengeringkan rambutnya dengan leluasa. Kini, justru Ryuna yang menahan tawanya sambil merampungkan tujuannya yaitu membantu sang suami mengeringkan kepala. Jadi nanti ngobrolnya biasa saja ya, Mas. Biar enggak terlalu sepaneng, lanjut Ryuna dan Kim langsung membalasnya dengan bergumam sekaligus mengangguk santai. Beberapa saat kemudian, Kim sengaja membawa satu kantong pakaian miliknya dan memang tergantung di hanger. Sementara Ryuna yang ia tinggalkan sudah langsung menjalani rias. Di tempat berbeda, di sebuah kamar, Kim merapikan penampilannya sendiri. Merapikan kancing lengan kemeja, memakai dasi kemudian merapikan kerah. Gaya rambut juga sengaja ia tata sendiri menggunakan pelumas rambut,
Tetapi Kalista dan Boy yang sudah kompak memakai nuansa merah muda mendadak sibuk mendandaninya. Pakai pelembab. Yang dianggap sepele ini pasti lupa lagi efek terlalu bahagia sama Mbak Riuna, ucap Kalista mendadak memberi sang kakak siraman rohani sambil memoles wajah kakaknya itu menggunakan pelembab yang dimaksud. Seperti biasa, Kim hanya mesem dan perlahan tersipu. Tak jauh dari mereka, tampak Boy yang membuka kantong pakaian berhanjer yang tadi Kim boyong dari kamar hotel Riuna berada. Kantong pakaian tersebut berisi jas putih lengkap dengan dalamannya. Wah! Targetku pakai yang begini, nanti pas usia 28 apa 30 lah, ucap Boy menatap takjub paket jas yang akan dipakai oleh sang kakak. Ia yang sudah memakai setelan jas hitam, sengaja menatap Kim sambil mengepaskan jas putih tersebut ke tubuhnya sendiri. Dan seperti biasa, Kim yang kali ini terlihat sangat bahagia, jadi makin sulit mengakhiri senyumnya. Di usia kapanpun kalian menikah, siapapun calon yang kalian pilih, kalian wajib tanggung jawab jadi pasangan yang baik, bahagiakanlah pasangan kalian. Ucap Kim yang kemudian memeluk Kalista, kemudian membenamkan wajahnya di wajah kiri adiknya itu. Sekitar setengah jam kemudian, Riuna sudah siap dengan penampilannya yang benar-benar memukau. Gaun putih muslimah dan juga jilbab berwarna senada. Namun, baru Riuna sadari, dirinya yang jadi mirip bidadari karena memang sangat cantik, juga jadi mirip pengantin. Masya Allah banget ini. Padahal tanpa make up tebal. Dan batin Riuna yang perlahan menoleh ke belakang, ke arah pintu lantaran seseorang dari luar sana dengan begitu mudah membuka pintu bahkan melangkah masuk. Sepasang sepatu pantofel putih berangsur mendekat, dan perlahan kedua mata Riuna yang masih mengawasi sosok tersebut, beranjak naik. Dari bentuk sekaligus ukuran sepatu dan kaki juga aroma parfum yang menyelimuti, Riuna yakin itu sang suami. Hanya saja, penampilan Kim yang mendadak sememukau sekaligus sangat tampan, membuat dunia seorang Riuna seolah berhenti berputar. Hanya sosok Kim yang menjadi satu-satunya yang hidup dan kini tengah melangkah menghampirinya, dan itu pun dengan gerakan yang seolah mengalami adegan slow motion. Riuna yakin, tampangnya yang sudah sangat cantik mengalahkan bidadari, mendadak terlihat boasteris hanya karena ia terlalu mengagumi ketampanan sekaligus kesempurnaan suaminya sendiri. Dan ia hanya tersipu malu, ketika Kim yang penampilannya sudah mirip pangeran dari kerajaan besar, mau-mau saja jongkok sambil tersenyum santai memandangi wajahnya. Kamu percaya, ibu sama bapak lagi senyum dan beneran sulit berhenti tersenyum hanya karena mereka yang ada di surga, sibuk memperhatikan kita. Kamu yang Masya Allah secantik ini, ucap Kim sambil mengusap lembut kedua sisi wajah sang istri yang sudah langsung jadi berkaca-kaca menatapnya. Kim yakin, kenyataan tersebut terjadi karena ia membahas orang tua Riuna. Apalagi kalau kamu juga bahagia, ibu dan bapak pasti lega. Mereka pasti bisa beristirahat dengan tenang. Jangan nangis, Kim sudah langsung mengelap kedua sudut mata Riuna. Aku bahagia. Aku sangat bahagia, Mas. Yakin Riuna dan langsung disambut senyum lepas oleh Kim. Terakhir, ia membiarkan sang suami memasangkan sepatu berhak cukup tinggi. Tak ada yang aneh ketika Riuna yang masih digandeng sekaligus mendekap sebelah lengan Kim menggunakan kedua tangannya, mengikuti tuntunan sang suami. Mereka berhenti di depan pintu yang dijaga oleh seorang pria dewasa berseragam hitam, dan langsung menyapa mereka dengan senyuman sangat ramah. Namun ketika pintu dibuka, mendadak ada yang meledan,
sementara di dalam sana kompak berseru, "Happy Wedding!" Bersama kertas warna-warni yang melesat di depan Ryuna dan Kim. Kejutan. Batin Ryuna yang benar-benar terkejut dan perlahan menoleh, mendongak untuk menatap suaminya yang langsung tersenyum lebar. Padahal saking terkejut dan perlahan gugup, Ryuna sampai gemetaran. Namun, Kim dengan santainya tersenyum bahkan membalas ucapan selamat dari dalam sana, dengan senyum lepas. Kim melambaikan tangan yang tidak di depan Ryuna pada mereka dan tampak sangat bahagia. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Ryuna tetap bisa tenang meski dadanya berdebar-debar karena terlalu tegang. Suasana setiap lorong kamar hotel termasuk itu lift yang mereka lalui juga sangat sepi, terlepas dari mereka yang tak sampai kembali dikawal. Ryuna sama sekali tidak tahu sang suami telah menyiapkan kejutan. Kejutan resepsi pernikahan yang benar-benar merah sekaligus meriah. Sempat bingung sekaligus gemetaran dan nyaris hilang arah, kini Ryuna yang sampai menitikkan air mata, memilih memeluk erat suaminya. Detik berikutnya, yang di dalam kompak bersorak mengucapkan selamat sambil bertepuk tangan. "Mas ya, paling bisa bikin aku seneng. Masa? Jadi, kamu suka? Apa ya bahasanya? Pokoknya Mas selalu sukses bikin hatiku luluh." Awalnya pengin nolak atau setidaknya Jaim pura-pura nolak. Namun, enggak tahu juga, tapi Mas memang jagonya bikin aku bahagia. Lirih Ryuna seiring ia yang mengeratkan dekapannya. Alhamdulillah. Lirih Kim sambil tersenyum lepas seiring ia yang juga mengeratkan dekapannya kepada Ryuna. Siti, bahasa Inggirnya buat pasangan broda apa sih, my wifey? Sista. Oh, oke. Sista apa Sita? Ini telinga lagi transmigrasi my wifey, beneran nggak jelas sekali. Ya okelah Sista saja ya. Halo semuanya, Kak Ojan mau ngabarin kalau Sista Ryuna lagi hamil. Ucap Kak Ojan yang langsung menggemparkan semuanya lantaran ia berbicara menggunakan mic. Berarti nanti manggil aku apa ya anak mereka? Lanjutnya yang belum apa-apa sudah bingung sendiri. Namun ia hanya tertawa ketika seisi acara resepsi, dan sebagian besar merupakan keluarga mereka, kompak menyalahkannya sebagai Peru Asteris sak silsilah keluarga. Kole. Makasih banyak loh. Oma Aleya selaku nenek Kim yang begitu bahagia dengan kabar kehamilan Ryuna, sampai tidak bisa mengungkapkannya. Namun, ia sangat berterima kasih kepada Kole yang dari awal selalu memberikan banyak kebahagiaan untuk keluarga besar mereka. Mama, yang hamil itu Ryuna. Masa makasihnya ke aku? Makasihnya ke mereka dong. Dipeluk sayang-sayang gitu. Masih pengantin baru dan Ryuna memang sudah sebatang kara. Dengan kata lain, kita benar-benar jadi keluarganya yang tersisa, ucap Ibu Kole berkaca-kaca membiarkan tubuhnya dipeluk erat oleh sang mamah yang tak lagi muda. Berkat didikan kamu, sekelas Helios saja sampai jadi lembut bersahaja begitu. Lah sekarang, Mas Kim. Bismillah istrinya juga bakalan jadi sumber kebahagiaan kita, bisik Oma Aleya terseduh-seduh di sebelah telinga Ibu Kole yang masih ia dekap erat. Pestanya orang kaya. Pestanya para sultan. Namun semua ini justru untukku. Batin Ryuna yang jadi tidak bisa mengakhiri senyumnya. Hatinya berbunga-bunga, tak kalah indah dari resepsi pernikahan spesial nan mahal yang sudah suaminya siapkan tanpa sepengetahuannya,
hingga acara kini benar-benar sukses menjadi kejutan. Tentunya, sambutan hangat dari semuanya khususnya untuk kehamilannya, benar-benar menjadi kado istimewa yang tidak akan pernah terlupakan. Hampir 18 tahun berlalu, dan selama itu juga, aku terus mencarimu. Selama itu aku terus menunggu kabar dari kamu, apalagi kita sudah sama-sama berjanji untuk kembali bertemu. Aku tahu ini naif, tapi aku sungguh tidak bisa jika tanpa kamu. Berderai air mata Kim menceritakan awal mula perjalanan cintanya kepada Riuna, di hadapan semuanya. Saking sedihnya awal mula hubungan mereka, ia sampai menjeda cukup lama setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Kim memang tipikal yang sangat setia. Kesetiaan yang pemuda itu warisi dari nenek kakek, sekaligus orang tuanya. Dan terakhir kisah cinta Ibu Cole dan Pak Helios, selaku orang tua Kim. Mungkin Riuna akan sulit ingat ini karena kecelakaan yang ia alami, bikin dia amnesia dan melupakan hubungan sekaligus janji kami. Kim membiarkan kedua tangan Riuna mengelap air matanya menggunakan tisu. Namun aku masih ingat banget. Sekitar 18 tahun yang lalu, saat usia kami 5 tahunan. Kami berjanji untuk kembali bertemu kemudian selalu bersama-sama tanpa mau pisah lagi. Pas itu aku nangis kejer, dan sampai ada videonya karena mamahku memang semazing itu. Mamah yang selalu jadi matahari sekaligus pelangi dalam keluarga kami, dan mama sengaja mengabadikan momen itu. Nah, ada videonya. Meski masih menangis, Kim sudah langsung tersipu ketika setiap layar lebar di sudut ruang resepsi, menampilkan dirinya saat masih kecil dan tengah menangisi Riuna. Dalam video tersebut suara Ibu Cole menjadi yang selalu bertanya. Sementara suara Pak Helios selalu menenangkan, membujuk agar Kim masuk rumah dan segera beranjak dari gerbang karena memang sudah malam. Namun, Kim yang masih gemas-gemasnya tetap menunggu Riuna di depan gerbang lantaran bocah itu yakin, Riuna akan segera datang. Jadi ya, pas aku cek berkas KKN, termasuk siapa saja pesertanya dan aku lihat wajah Riuna, ucap Kim yang mendadak antusias kemudian mencubit gemas pipi Riuna yang sudah sampai ia dekap dari samping. Aku langsung mengenalinya dan beneran semangat banget, lebih semangat dari semangat 45. Kali ini, semuanya yang juga ikut mewek, sudah langsung kompak menertawakan Kim. Berarti pas ketemu di lokasi KKN langsung dinikahin, yah, broda? Ah, kita sama-sama pejuang musafir cinta, ucap Kak Ojan yang memang menjadi MC di sana. Namun dengan cepat semuanya khususnya Azam segera menepis anggapan Kak Ojan. Kak Ojan yang tidak paham maksud geleng-geleng Azam sambil dadah-dadah kepadanya, sengaja menghampiri. Gimana uncle jam-jam? Ia sengaja meletakkan mic-nya di depan bibir Azam. Beda jauh banget. Tolong diingat biar enggak bikin yang lain enek. Apalagi Ryuna lagi hamil. Adek Ryuna. Jangan lupa amit-amit. Takut mirip. Soalnya anaknya enggak ada yang mirip. Ucap Azam yang sampai ngotot. Kak Ojan yang seketika enggak layaknya yang lain termasuk Kim yang masih mewek di panggung pelaminan, sengaja menarik mic-nya, menjauhkan pengeras suara itu dari Azam. Sembarangan kamu Jam. Anak-anakku ya bibit unggul semua wong bikinnya saja sampai encok. Yakinnya yang jadi sibuk tertawa sendiri apalagi karena ocehannya, suasana ruang resepsi di sana juga langsung pecah. Hoki kamu, punya istri cantik sekaligus keluarga bibit unggul serempak, makanya anak-anak wujudnya enggak ada yang sudi mirip kamu. Lanjut Azam masih ngotot terlebih ia makin semangat membalas Ojan, setelah ia mendapat mic khusus dari Pak Helios.
Pak Helios sampai lari menghampirinya tanpa mau menerima bantuan sang ajudan. Ya ampun mas. Kak Ojan sama Uncle Azam selucu itu. Pelawak saja kalah. Tapi, memangnya mana saja anak-anaknya Kak Ojan? Lirih Riuna yang sampai menangis karena tawanya.